Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086 dari kelas R14 Akuntansi pada mata kuliah Perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kali ini yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Baiklah, masuk ke cara dan sistem pemungutan pajak. Ada 4. Yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang berada pada pemungut. Sistem yang kedua adalah Full Assessment System. Full Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Lalu sistem yang ketiga ada Semi Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua belah pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Lalu sistem yang keempat adalah Withholding System. Withholding System adalah penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga atau bukan wajib pajak atau pegawai pajak sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Lalu ada tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak, atau biasa disebut objek pajak. Tarif pajak ada 4. Yang pertama adalah tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besar tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000 dan Rp6.000. Namun, sayangnya sekarang tarif bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 telah berganti menjadi bea materai Rp10.000. Lalu yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif sebanding atau tarif proporsional adalah tarif yang berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hal ini juga diterapkan dalam tarif pajak restoran dan pajak hotel. Lalu yang ketiga ada tarif pajak yang meningkat atau progresif. Tarif ini adalah tarif pajak yang pengenaan presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai dari 0 sampai 50 juta dikenakan tarif lebih dari 5%. Lalu 50 juta sampai 250 juta dikenakan lebih dari 15%. Lalu 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan lebih dari 25%. Dan lebih dari 500 juta dikenakan biaya sebesar lebih dari 30%. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3, yaitu tarif progresif atau kenaikan presentasi semakin besar. Lalu tarif progresif tetap, kenaikan presentasi tetap. Lalu tarif progresif degresif, yaitu kenaikan presentasi yang semakin kecil. Lalu yang keempat ada tarif degresi. Tarif degresi adalah tarif pajak yang pengenaan presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pengenaan tarif pajak dari 0 sampai 10 juta yaitu lebih dari 30%, lalu 10 juta sampai 50 juta lebih dari 28%, lalu 50 sampai 100 juta lebih dari 26%, lalu lebih dari 100 juta
serta dikenakan lebih dari 24%. Yang ketiga adalah fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang-barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB dan sebagainya. Lalu yang kedua, fungsi reguleran atau pengatur. Pada fungsi reguleran ini, pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur ada 3. Yang pertama, pajak penjualan atas barang-barang mewah. Yang kedua, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan tinggi, memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi. Lalu yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara. Terima kasih, selesai sudah presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.